Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru saya, Bang Mimin Channel ya. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Ye-Chen. Mohon maaf kemarin ada salah penulisan di judul karena mungkin ngantuk ya, tapi sudah saya perbaiki. Terima kasih yang sudah mengingatkan saya. Terima kasih juga yang sudah mensubscribe dan mensupport saya. Kali ini saya akan membawakan 14 bab The Story of Ye-Chen ya. Dimana yang terakhir itu membahas soal pengawal vacation ya. Sekarang apa sudah ditemukan atau belum? Tidak ada yang tahu. Langsung saja tanpa panjang kali lebar. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe ya. Bab 3960. Kelly West tidak menyangka vacation begitu mudah sehingga dia juga terkesan oleh An Chengqi. Terlebih lagi dilihat dari penampilannya, dia tampaknya sangat mengagumi An Chengqi. Ini membuatnya merasa lega dan dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Sangat bagus, begitu banyak orang masih mengingatnya setelah bertahun-tahun. Vacation mengangguk dan buru-buru bertanya, "Kelly, bagaimana kamu bertemu An Chengqi?" Kelly West berkata dengan tatapan nostalgia, "Ketika saya pertama kali memasuki lingkaran desain, kemajuan yang tidak mulus, meskipun saya mengerjakan desain rumah pribadi kelas atas, pengguna kelas atas sangatlah meremehkan saya. Sebagai desainer pemula, dan dalam masyarakat Amerika pada masa itu, wanita didiskriminasi dalam banyak pekerjaan dan industri, bahkan desain tentu saja tidak terkecuali." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dan berkata dengan penuh syukur, Saya hemat dan menggunakan $5.000 untuk membuka pameran desain tunggal pertama saya di Brooklyn di New York. Tetapi pameran desain itu hampir tidak ada yang peduli. Kadang-kadang ada penonton yang datang biasanya menggelengkan kepala dan berjalan keluar seperti An Chengqi yang kebetulan lewat pada waktu itu. Kalau begitu bagaimana? Vacation bertanya dengan tidak sabar. Lalu dia memberimu kesempatan bukan? Kelly West tersenyum tulus dan melanjutkan, "Saya pikir dia memberi saya dunia yang sama sekali baru. Setelah itu dia tidak hanya memberi saya sebuah rumah besar di Manhattan, seluruh desain casing, bahkan membawa saya langsung ke masyarakat kelas atas di Manhattan dan merekomendasikan saya kepada semua orang dan di sekitarnya. Sejak itu saya menjadi sangat hot dan viral. Ketika desain keseluruhan casing pertama belum selesai, saya telah menjadi desainer rumah pribadi yang papan atas di Manhattan ya." Vacation tidak bisa menahan desainnya, sungguh menakjubkan, dapat berbagi sumber daya teratas dengan orang asing tanpa pamrih. Tidak heran ada begitu banyak perusahaan di lembah Silikon yang semakin kuat di bawah investasi orang yang membawa kursi sedan oleh orang lain seringkali dapat mencapai kesuksesan yang terbesar. Kelly West mengatakan dalam persetujuan yang tak tertandingi, dia memang orang yang sangat tidak mementingkan diri sendiri, terutama untuk pendatang baru. Dia selalu sangat membantu. Jika dia berpikir ada memang orang yang cakap dan berbakat, maka dia tidak akan pernah duduk dan menonton. Kemampuan Anda dan bakat telah terkubur dan dikecewakan. Securan di samping sudah terpesona olehnya dan ceritanya. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman sosial, dia belum pernah bertemu seorang seperti An Chengqi. Menurutnya wanita yang belum pernah dia lihat sebelumnya atau bahkan baru pertama kali mendengarnya tampak memancarkan pesona kepribadian yang tak terbatas. Tetapi ketika Kelly West mengatakan bahwa An Chengqi telah meninggal selama 20 tahun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Maaf, permisi Nonaan, mengapa dia meninggal begitu cepat?" "Saya tidak tahu." Kelly West menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya tahu bahwa keluarganya mengaku telah meninggal dalam kecelakaan pada saat itu. Penyebabnya spesifikasinya tidak diketahui oleh keluarganya." Vacation berkata dengan sangat serius, "Pada saat ini, kematian An Chengqi, saya pernah mendengar kakek saya membicarakan tampaknya alasan yang dibaliknya sangatlah rumit. Sangat rumit bahkan, dia sangatlah tertutup. Saya sebenarnya bertanya kepadanya beberapa kali. Dan dia memberinya peringatan yang sangat serius. Saya tidak ingin mencarinya, bahkan tidak mengatakan bahwa An Chengqi dapat berada di peringkat 3 teratas di antara keluarga top dunia.
Tetapi dalam menghadapi masalah ini saya belum tidak membuat perjuangan apapun. Kelly West tersenyum tak berdaya dan berkata, mari kita berhenti membicarakan topik-topik berat seperti itu. Bukankah Nyonya Xiao masih membawa kita berkeliling ke Jingling, bukan? Ya, benar. Vacation juga dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Xiao Churan, Nyonya Xiao, kami akan mengikutimu untuk jangka waktu ini. Xiao Churan dapat cepat berkata, aku sudah merencanakan semuanya, atau haruskah aku pergi sekarang? Ayo kita pergi. Bagus, ayo. Xiao Churan membawa Vacation dan Kelly West berkeliling ke Jingling sepanjang hari, tetapi kakinya tergores dan dia masih penuh energi. Bukankah hanya karena Kelly West adalah idolanya, tetapi juga karena perjalanan ini dia telah mendengar banyak pengalaman legendaris tentang Ancengki. Setelah banyak mendengarnya, Xiao Churan bahkan merasa jika dia mendengarkan lagi, dia takut akan mengubah idola kehidupannya dari Kelly West menjadi Ancengki, yang telah mati selama 20 tahunan yang lalu. Tapi dia tidak tahu bahwa wanita legendaris ini sebenarnya adalah ibu suaminya. Ketika dia sampai di rumah, Xiao Churan sudah lelah dan sakit begitu dia duduk di sofa. Melihat dia melepas kaos kakinya, Ye Chen benar-benar menggosok beberapa gelembung di kakinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedih. Istriku, apa yang kamu lakukan sepanjang hari tadi? Mengapa kamu memakai begitu banyak gelembung? Xiao Churan tersenyum malu dan berkata, aku bodoh hari ini. Aku lupa memakai sepatu kets. Aku membawanya untuk mengunjungi beberapa atraksi dan berjalan lebih dari 20.000 langkah. Saat dia berkata, dia menyeringnya tidak apa-apa. Pasti akan lebih baik jika aku berganti sepatu besok. Ya, Ye Chen berseru dan bertanya, kakiku semua seperti ini. Mengapa kamu tidak pergi berbelanja besok? Xiao Churan mengangguk dan berkata dengan serius, tentu saja aku pergi suami. Kamu tidak tahu. Kamu benar-benar dapat belajar banyak dengan Nyonya Zhan dan Nyonya West. Saya merasa bahwa saya dan mereka tidak berbeda di dunia yang sama. Saya bahkan belum pernah mendengar banyak hal tentang mereka. Ye Chen bertanya tanpa daya, istriku, ini adalah era informasi sekarang. Semuanya menyebar sangatlah cepat. Bahkan jika kamu belum makan daging babi, apakah kamu tidak melihat babi berlari? Xiao Churan berkata dengan serius, suami, mereka berbicara banyak tentang masyarakat kelas atas Amerika. Saya belum pernah mendengarnya. Dulu saya berpikir bahwa orang terkaya di Amerika adalah Bill Gates. Orang yang tahu bahwa mereka benar-benar kaya tidak menunjukkan taringnya naik sama sekali. Aset Bill Gates ada di Amerika di Amerika Serikat sekitar bahkan mungkin tidak masuk 10 besar. Ye Chen tersenyum dan berkata, bukan ini normal bukan? Jangan berbicara tentang orang kaya. Bahkan Xiao Chang'an dan Qin Hongyan tidak berani membiarkan wanita tua Xiao tahu berapa banyak uang di saku mereka. Tetapi siapapun yang memilikinya kemampuan untuk menyembunyikan kekayaan, saya pasti telah melakukannya yang terbaik untuk menutupi kekayaan mereka. Adapun orang-orang di peringkat Forbes, alasan terutama mengapa mereka ada dalam daftar adalah karena kebanyakan dari mereka adalah bos dari perusahaan yang terdaftar atau bahkan banyak yang terdaftar. Ini Xiao Churan menjulurkan lidahnya dan berkata, mungkin saya belum pernah memperhatikan ini sebelumnya. Jadi pengetahuan saya masih menempel di berita dan surat kabar 10 tahun yang lalu. Setelah mendengarnya, saya menyadari bahwa dunia tampaknya jauh lebih rumit dari yang saya kira. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata setuju. Kerumitan dunia ini mungkin melebihi imajinasi kebanyakan orang. Tapi orang yang bisa seperti kita mengetahui terlalu banyak tidak ada artinya. Yang benar-benar perlu kita lakukan adalah jika Anda mengatur hidup Anda sendiri, ya paling-paling semuanya akan dipermalukan sebagai percakapan di luar jam kerja. Itu hampir cukup untuk menghilangkan kebosanan dengan mengobrol. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, istri, duduklah sebentar. Aku akan membawakanmu baskom berisi air hangat untuk kakimu, yang akan membantu menghilangkan rasa lelah dan lepuh. Itulah yang saya katakan, tetapi Ye Chen juga tahu bahwa meredam kakinya tidak lebih dari mengobati gejalanya dan bukan akar masalahnya. Jadi dia berencana untuk menggunakan sedikit energi spiritualnya untuk membantunya menyelesaikan sepenuhnya atas nama meredam kaki atau lepuhan kaki Xiao Churan. Xiao Churan tersenyum dan berkata, terima kasih suami, kakiku benar-benar tidak berguna, aku hanya bisa merepotkan suamiku untuk meminta bantuan. Ye Chen tersenyum dan berkata, apa ini? Apa yang kamu katakan? Kamu mengganggu saya dan merepotkan saya.
Setelah berbicara, Ye Chen pergi ke kamar mandi dan membawakan securan baskom berisi air hangat, meredam kaki sedikit energi spiritual yang dimasukkan oleh Ye Chen ke dalam air, dan meletakkan baskom di bawah kakinya ketika dia kembali dan berkata kepada securan, "Istri, ayo, masukkan kakimu dan rendam sebentar." Securan mengangguk dan berkata dengan malu-malu, "Ih, terima kasih suamiku." Ye Chen tersenyum mengangguk, Kenapa kamu begitu sopan dengan suamimu ini?" Dengan itu, Ye Chen berkata dengan sedih, "Kamu jangan terlalu peduli tentang Kelly West, apalagi cerita yang mereka ceritakan yang tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya orang biasa, ini hanyalah masalah memiliki kehidupan yang lebih baik. Untuk Anda sendiri." Securan mengangguk dengan sangat serius dan berkata, "Sebenarnya saya selalu memperingati diri saya seperti ini. Dengarkan saja komentar semacam ini, jangan terlalu dalam, apalagi mengganti terlalu banyak." Berbicara tentang ini, Securan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. "Namun, hari ini saya mendengar mereka berbicara tentang seorang wanita kuat yang belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi sangatlah kuat. Setelah mendengarnya perbuatannya, saya benar-benar terkejut. Dalam sekejap, aku merasa seperti pria kecil tanpa ambisi seperti itu. Dibandingkan orang yang begitu bersinar, itulah saya terlalu kecil untuk mereka." Ye Chen tersenyum dan bertanya, "Wanita kuat? Apa yang begitu kuat sehingga membuat istriku mulai meragukan dirinya sendiri? Siapa mereka?" Securan berkata dengan sungguh-sungguh, "Wanita kuat ini bernama An Chengqi. Dia adalah orang Cina Amerika. Pernahkah Anda mendengar cerita soal orang itu, suamiku?" Ketika Ye Chen mendengar nama ibunya yang benar-benar mengatakannya dari mulut istrinya, Securan seluruh tubuhnya tampaknya telah dicor dengan teknik fiksasi berdiri diam di tempat. Pada saat ini kesadaran Ye Chen juga tampaknya telah kehilangan kontak dengan tubuhnya, dan gelombang badai di hatinya juga kehilangan kendali atas emosinya. Dia segera bertanya, "Apa yang mereka katakan padamu?" Melihat kegembiraan Ye Chen, Securan bertanya dengan heran, "Suamiku, apa yang kamu lakukan dengan sangat bersemangat? Pernahkah kamu mendengar tentang An Chengqi?" Pertanyaan Securan menyebabkan Ye Chen tiba-tiba berada di tenggorokannya dan bingung. Di masa lalu, Securan juga bertanya kepada Ye Chen beberapa kali tentang situasi orang tuanya. Ye Chen tidak tahan untuk berbohong tentang kematian orang tuanya, jadi dia memberitahu Securan dengan jujur bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Dia baru berusia 8 tahun. Namun meskipun Ye Chen tidak tahan untuk berbohong tentang masalah ini, dia memiliki keberatan. Misalnya, dia tidak pernah memberitahu Securan nama orang tua dan kehidupan mereka yang asli. Oleh karena itu, Securan selalu merasa bahwa Ye Chen mungkin telah kehilangan orang tuanya lebih awal. Jadi dia telah melupakan banyak kenangan dan informasi tentang orang tua Ye Chen. Apalagi Securan bukan Vakesin, dan dia tidak memiliki otak Vakesin atau kekuatan Vakesin. Jadi setelah mendengarkan masa lalu orang tua Ye Chen, dia tak pernah ragu. Karena itu, Securan tidak pernah menanyakan detail lebih lanjut tentang orang tua Ye Chen. Namun reaksi Ye Chen terhadap 3 kata An Chengqi benar-benar mengejutkan Securan. Dia menyadari di dalam hatinya, jika Ye Chen belum pernah mendengar tentang An Chengqi, dia tidak akan pernah memiliki reaksi yang begitu gelisah. Tapi ini hampir tidak ada informasi atas nama seseorang di internet. Saya baru pertama kali mendengarnya hari ini. Bagaimana Ye Chen mengetahui lebih awal? Ye Chen akhirnya menyadari saat ini bahwa apa yang baru saja dia tunjukkan salah. Jadi dia menjelaskan kepada Securan, "Ketika saya pergi ke Yanjing untuk menunjukkan Feng Shui Nyonya Gu, sebelumnya saya mendengar orang tua Nyonya Gu menyebutkan orang ini sepertinya mereka mengenal An Chengqi. Dia memiliki hubungan yang baik, jadi saya mendengar Anda. Saya sedikit terkejut menyebutkannya juga." Securan juga merasa bahwa pertanyaan Ye Chen masuk akal juga. Jadi dia bahkan tidak memikirkan kecurigaan di benaknya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Jadi begini." Ye Chen bertanya lagi, "Istri, apa yang mereka berdua bicarakan denganmu tentang Nona An? Saya juga ingin tahu dong tentang urusannya. Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu juga?" Securan berpikir sejenak dan berkata, "Mereka bercerita banyak tentang An Chengqi, idola saya Kelly West, bahkan didorong oleh saat itu." Dengan mengatakan itu, Securan menceritakan apa yang dia dengar hari ini tentang An Chengqi melalui Kelly West. Ye Chen tahu bahwa sebelum ibunya mengenal ayahnya, Ye Changying, dia sudah mengenal Kelly West. Dia bahkan tahu hari ini bahwa villa tempat dia tinggali di Yanjing saat masih kecil ternyata adalah ruangan pernikahan yang dirancang oleh Kelly West di Cina untuk ibunya. Sayang sekali rumah itu sudah tidak ada lagi. Itu dibangun kembali oleh keluarga Ye, dan jejak tahun ini telah sepenuhnya dihapus. Memikirkan hal ini,
Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi dan bahkan menyesali bahkan dia telah menyerahkan rumah tua tempat orang tuanya tinggal di Jinling ke Du Haiking di pelelangan. Pada saat ini Xiao Churan berkata dengan sedih, hanya saja saya tidak menanyakan bahwa wanita kuat yang luar biasa seperti itu akan mati mudah. Maut ada juga yang terlihat aneh, bukan? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia merasa seperti dipukul oleh palu yang berat. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Mereka berdua, apakah kamu tahu rahasianya yang menyebabkan mereka meninggal? Securan menggelengkan kepalanya dan berkata, Nyonya West tidak tahu apa-apa. Dia bilang dia hanya tahu bahwa An Chengqi meninggal di Tiongkok dan keluarga ibunya mengaku telah meninggal dalam kecelakaan. Tetapi Nyonya Zhan mengatakan bahwa kakeknya sepertinya khawatir tentang ini. Dia merahasiakan bahkan mengatakan bahwa rahasia di balik kejadian itu, bahkan keluarga An Chengqi tidak berani mengejarnya. Ye Chen terkejut dan bertanya dengan cepat, bukankah itu Nona Zhan memberi petunjuk yang lebih spesifik? Tidak, tidak memberikan. Securan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mendengar apa yang dia katakan, Nona Zhan. Kakeknya tidak ingin dia bertanya terlalu banyak. Aku merasa kakeknya tahu sesuatu dan takut melibatkannya. Jadi dia tidak mau jangan terlalu banyak bertanya padanya tentang An Chengqi. Ye Chen sedikit bersemangat di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun dia selalu ingin tahu alasan sebenarnya dari kematian orang tuanya, tetapi dia belum menemukan petunjuk sedikit pun. Awalnya dia berpikir bahwa kematian orang tuanya pasti disebabkan oleh keluarga Su. Tetapi ketika dia berhubungan dengan keluarga Su, dia secara bertahap membatalkan ide ini karena keluarga Su tidak bisa menjadi lawan dari orang tuanya. Kemudian dia curiga bahwa ini terkait erat dengan keluarga Rothschild, tetapi dia masih belum menemukan petunjuk yang berharga. Karena itu yang dikatakan Xiao Churan hari ini memberi Ye Chen harapan besar dan petunjuk. Dia merasa bahwa jika dia menemukan cara untuk membuat kakek Fei Kexin berbicara tentang An Chengqi, maka masalah ini memungkinkan benar-benar memiliki kesempatan untuk terungkap. Memikirkan hal ini, dia segera membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah Fei Jianxiong datang ke Jinling, dia akan memaksanya untuk berbicara tidak peduli metode apa yang digunakan, bahkan jika Anda mengambil pengetahuan spiritualnya dan memberinya petunjuk psikologis, Anda harus membiarkan dia berbicara semua cerita dalam yang dia tahu atau hipnotis. Pada saat yang sama, hati dan harapan Ye Chen untuk pelelangan pil permajaan telah melampaui segalanya saat ini. Adapun Fei Kexin, jika Anda ingin bermain kurva atau bermain sandiwara untuk menyelamatkan negara, biarkan dia bermain. Ye Chen sekarang tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Satu-satunya hal yang peduli adalah membiarkan kakeknya Fei Jianxiong bergegas datang ke Jinling. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa hari berkenalan, Xiao Churan dan Fei Kexin dan Kelly West menjadi lebih akrab satu sama lain dan bahkan mulai memelihara persahabatan sejati. Fei Kexin bisa menyembunyikan identitas aslinya dan menggunakan Xiao Churan untuk menolaknya, dan bahkan berpikir bahwa setelah pelelangan selesai dan kakek mendapatkan pil permajaan, dia akan mengaku pada Xiao Churan sesegera mungkin untuk mengungkap identitas aslinya. Tentu saja, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia bertobat dan tidak bisa menjual Ye Chen, jika tidak, itu akan benar-benar menyinggung Ye Chen sampai mati. Pada saat yang sama, hari-hari lelang pil tersebut secara bertahap semakin dekat. Istana Buckingham akhirnya mencapai waktu di mana semua penyewa harus check out. Pukul 12 hari ini semua tamu harus check out. Selanjutnya Istana Buckingham akan ditutup secara resmi untuk manajemen dan tidak lagi melayani tamu. Selama waktu ini Istana Buckingham akan melakukan segala upaya untuk mempersiapkan hal-hal yang relevan dan dari lelangan pil tersebut. Dan pada saat ini Chen Zhikai menjadi semakin gugup. Karena orang kaya yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini mungkin bernilai lebih dari beberapa triliun dolar. Ketika mereka tinggal di Istana Buckingham, mereka juga akan berpartisipasi dalam pelelangan di Istana Buckingham. Oleh karena itu, tekanan keamanan bagi orang tersebut menanggung jawab Istana Buckingham lebih berat dari Tarzan. Karena jika gerombolan orang kaya datang dan pergi dengan sikap rendah hati, Istana Buckingham secara alami akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ye Chen. Tetapi jika salah satu dari orang kaya ini mengalami insiden di Istana Buckingham tersebut, itu akan mempengaruhi reputasi seluruh keluarga Ye. Untungnya Wang Paujan mengirim sejumlah master Wang Long dari luar negeri dan dipimpin oleh Chen Zhonglai secara pribadi yang bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan seluruh lelang tersebut.
yang membuat Chen Zhekai menghela nafas lega dan merasa ada terbantu. Setelah pekerjaan keamanan pada dasarnya tenang, Chen Zhekai mulai secara insentif memahami persiapan layanan tersebut. Semua kamar hotel dibersihkan dan dibersihkan secara menyeluruh. Kasur, karpet, dan tempat tidur semuanya diganti dengan yang baru. Furnitur yang peralatan bermasalah tidak diperbaiki, namun langsung diganti. Semuanya untuk membuat lelang ini sempurna. Karena lokasi spesifik dari pelelangan pil tersebut diungkap ke dunia luar ketika orang-orang kaya ini tiba di Jinling. Satu demi satu pada hari pelaporan mereka perlu mengirim armada istana Buckingham untuk menjemput mereka dari bandara satu persatu ke hotel. Dan karena banyaknya orang yang datang, Chen Zhekai meminta petunjuk kepada Ye Chen. Master, saya berencana untuk menggambar 40 memesan 40 Rolls Royce Phaeton dari seluruh negeri. Saat itu kami akan membentuk 5 tim pramutamu dalam kelompok 8. 5 tim pramutamu ini akan bertanggung jawab atas transportasi semua tamu yang berpartisipasi dalam pelelangan. Mungkinkah mereka untuk berpergian bepergian keluar dan dari hotel dan ke bandara? Mereka benar-benar mewah dan elegan. Bagaimana menurut Anda? Ye Chen mengangguk dan berkata dengan lemah, pasti ada tim 5 harus bisa bolak-balik, bukan? Berbicara tentang ini, Ye Chen berbalik dan berkata, tapi Rolls Royce Phantom tidak perlu, jadi mari kita ganti dengan yang lain. Chen Zhekai buru-buru bertanya, Tuan, apa yang Anda sarankan? Ye Chen berkata dengan tenang, kali ini sebagian besar orang yang datang adalah teman asing, sebagian tuan rumah. Kita harus menggunakan produk dalam negeri yang kita banggakan, jadi mari kita semua menggunakan bendera merah. Great Sedan Hockey ini tentu tidak sebagus Rolls Royce, tapi di mata Ye Chen Hockey adalah merek mobil yang paling representatif di Cina, bukan salah satunya. Karena itu, ini juga merupakan pilihan terbaik dalam pikirannya. Chen Zhekai mematuhi kata-kata Ye Chen, jadi dia segera membuka mulutnya dan berkata, Tuan yang baik, saya akan mengordinasikan sumber daya yang memastikan bahwa semua kendaraan sudah siap dalam 2 hari. Ye Chen mengangguk dan berkata, jangan lupa menyebutkan harganya selama lelang pil tersebut. Harga kamar di istana Buckingham harus setidaknya 100 kali lipat dan jangan berikan diskon sebesar pun. Oke, siap. Chen Zhekai berkata sambil tersenyum. Tuan, jangan khawatir, saya telah mengatur ini. Kali ini harga daftar kamar hotel tidak hanya meningkatkan lebih dari 100 kali lipat, tetapi juga biaya layanan tambahan 20%, biaya keamanan, dan 20% biaya organisasi secara acara bagaimanapun adalah nama pintar yang dibuat khusus untuk penipu mereka. Ye Chen mendengar ini dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kami menagih mereka masing-masing 1 juta yuan untuk transportasi. Lagi pula kami juga perlu mengeluarkan uang untuk membangun armada. Chen Zhekai tahu bahwa mobil hoki yang diproduksi secara massal sebenarnya tidak mahal. Dan yang terbaik hanya 5 hingga 600 ribu. Dan armada 8 mobil hanya berharga 4 hingga 5 juta. Untuk armada 4 atau 5 juta, penjemputan yang pengantaran di bandara akan menelan biaya 1 juta dalam biaya transportasi. Ini mungkin bisnis yang paling menguntungkan di dunia kali ini. Namun dia juga sangatlah jelas dalam hatinya bahwa 200 orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan pil tersebut tidak akan peduli dengan sedikit biaya tambahan sama sekali. Karena yang terutama adalah pelelangan pil tersebut. Bahkan jika sebagian besar dari orang-orang ini tahu bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan dapat mengambil gambar dari pil permajaan tersebut, mereka masih berharap bahwa mereka dapat datang ke tempat kejadian untuk melihat dan melihat. Untuk alasan ini menghabiskan beberapa juta adalah bukan masalah besar bagi mereka. Masalah besar itu benar saat keluar untuk berpergian. Setelah menjelaskan ini, Ye Chen berdiri dan berkata kepada Chen Zhekai, Tuan Chen, sisanya terserah Anda. Pada hari pelelangan Anda harus melakukan pemeriksaan keamanan yang ketat pada setiap orang yang memasuki tempat tersebut. Bawa kamera dan alat perekam apapun ke tempat kejadian. Chen Zhekai buru-buru berkata, Tuan jangan khawatir, saya sudah membuat pengaturan. Saya akan menempatkan 4 set perangkat inspeksi keamanan di lokasi dan membuka 2 saluran inspeksi keamanan. Setiap saluran akan menjalani 2 inspeksi keamanan yang pasti lebih ketat daripada inspeksi keamanan udara. Banyak di antara mereka yang datang ke pelelangan tidak peduli siapa itu, bahkan tidak ingin membawa al-roji tersebut. Dan Ye Chen mengangguk dan kilatan cahaya di benaknya dan dia berkata, jika Anda menginginkan saya, lebih baik meminta mereka untuk menginformasi tubuh mereka.
dan memberi mereka pesanan seragam pakaian terlebih dahulu, dan kemudian memberi nomor pada pakaian ini, mulai dari 1 dan lanjut ke sampai 200. Pakaian ini semuanya dirancang sesuai dengan pakaian olahraga. Mereka memakai desit di tubuh bagian atas dan celana olahraga di bawahnya. Pakaian itu tidak mengandung bagian logam. Pada hari lelang, mereka harus mengganti pakaian seragam yang disediakan dan lulus deteksi logam. Prinsipnya adalah tidak ada yang diperboleh membawa perangkat yang mengandung logam. Jika ada perangkat medis, itu harus dikonfirmasi secara ketat, dan tidak ada yang akan diberi kesempatan untuk mengeber lubang atau merekam secara ilegal. Chen Zekai segera setuju dan berkata, "Tuan, saya akan mengatur agar mereka dapat menyesuaikan pakaian mereka sesegera mungkin." Sambil berbicara, dia berkata lagi, "Ini mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya. Zhuzhou, Hangzhou, provinsi tetangga kita, pada dasarnya adalah salah satu basis produksi pakaian terbesar di negara ini." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, Anda akan mengatur masalah ini, dan karena kami telah memberi mereka pakaian seragam, maka tentu saja kami harus membebankan biaya pakaian tambahan seperti seragam sekolah. Dikenakan biaya untuk seragam sekolah." Dan Zekai buru-buru bertanya, "Tuan, saya memperkirakan biaya pakaian ini tidak akan melebihi 200 yuan. Menurut Anda berapa biaya pakaian yang harus dikenakan?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata dengan santai, "Jika Anda seperti ini, Anda pergi mencari desainer grafis dan memintanya untuk mendesain logo. Logo dirancang sebagai pil emas, ditambah 3 pil permajaan karakter besar, dan pakaian dari pil permajaan dikemas menjadi sebuah merek, dikatakan sebagai barang mewah baru. Terbatas pada 200 set di seluruh dunia, dan setiap set dihargai 1,5 juta yuan." Dan Zekai hampir menyemburkan seteguk darah tua. "Hah? Total 200 orang, 200 set terbatas. Dan saya tidak tahu batas seperti apa ini. Selain itu, harga ini benar-benar gila, dan tubuh saya gemetar." Ye Chen berkata dengan serius pada saat ini, "Lihatlah, Tuan. Biasanya kelompok orang ini mengenakan Levi's dan membawa Hermes. Mereka merasa bahwa mereka tidak cukup baik. Sepotong pakaian yang dicetak dengan logo LV bisa puluhan ribu dolar. Tas Hermes bahkan lebih mahal karena semua orang sangatlah menyukai tas tersebut. Gaun permajaan saya adalah barang mewah terbaik. Satu set pakaian olahraga harga 1,5 juta yuan. Bisakah Hermes membandingkannya? Mungkin lebih murah dari Hermes." Dan Zekai langsung merasa malu. Dia tahu bahwa tuan mudanya terkadang memiliki hati yang gila, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu gila. Jika ini menyebar, orang lain akan mengatakan bahwa wajah istana Buckingham hilang atau tercemar. Namun dia juga tahu gaya perilaku Ye Chen. Meskipun dia sangat terkejut, dia masih berkata dengan sangat siap, "Siap, Tuan. Saya yakin akan melakukan yang terbaik untuk pelelangan pil tersebut." Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Di masa depan biaya ini akan dikumpulkan di lelangan pil setiap tahun. Uang untuk menjual pakaian setiap tahun akan disumbangkan ke sekolah-sekolah di daerah miskin untuk anak-anak di sana, untuk membuat musim dingin dan musim panas baju gratis. Anda bisa membuat set seragam sekolah sebanyak mungkin untuk biaya transportasi tahunan. Semuanya biaya disumbangkan ke sekolah di daerah pegunungan dan dilengkapi dengan bus sekolah dan sopir." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Anda harus mengawasi aliran spesifik dari $2 untuk seragam sekolah, dan harus kita lakukan adalah mendapatkan barang dari pabrik dengan harga terendah dan kemudian mengirim mereka langsung ke siswa. Hal yang sama berlaku untuk bus sekolah. Pertama, selidiki perkiraan kebutuhan sekolah pegunungan dan kemudian beli kendaraan yang berada sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Pada saat itu, sebuah perusahaan pengelola akan didirikan. Semua gaji pengemudi, 5 asuransi dan perumahan akan dibayar dari perusahaan tersebut. Biaya penggunaan normal juga dibayar oleh perusahaan ini, tetapi diperlukan bahwa keuangan harus melakukan pekerjaan audit yang baik dan tidak ada yang diizinkan untuk campur tangan di dalamnya." Chen Zekai tidak menyangka bahwa Ye Chen akan menyumbangkan semua 500 juta yuan tunai dalam 1 tahun, dan dia harus menyumbangkannya setiap tahun di masa depan nanti. Saya terkejut dan lebih mengagumi Ye Chen. Jadi dia segera berkata dengan hormat, Tuan yang baik, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa persyaratan Anda dipenuhi satu persatu." Ye Chen mengangguk dan meregakkan pinggangnya dan berkata, "Oke, saya akan pergi sekarang. Ketika pembeli ini mulai berdatangan satu demi satu, Anda membantu saya memperhatikan Fei Jiansong, ya. Jika dia tiba, pertama kali perhatikan dan beritahu saya." "Siap, Tuan."
Ketika Ye Chen meninggalkan kantor Chen Zikai, Vekasin dan rombongannya hendak check out dan pergi dan pindah ke Ho Jin Ling International Hotel. Asistennya Chen Yingshan memastikan bahwa dia tidak ada barang yang hilang di ruangan tersebut dan berkata kepada Vekasin, "Nona, Jingling International Hotel telah diatur dan itu juga merupakan kamar presidensial. Kita bisa masuk kapan saja." Vekasin sedikit mengangguk dan bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, Sansan, tolong konfirmasikan dengan sekretaris kakek tentang waktu kedatangan ke Cina." Chen Yingshan mengangguk dan berkata, "Saya telah menginformasikan dengan sekretaris saya. Pelelangan akan dimulai 5 hari kemudian. Tuan akan terbang pada hari ketiga dan tiba pada hari keempat." Vekasin berkata dengan sungguh-sungguh, "Berbicara dengan sekretaris kakek dan biarkan dia mengatur agar kakek datang 1 hari lebih awal." Chen Yingshan buru-buru berkata, "Nona, jadwal master semua dibuat oleh sekretaris Chen. Jika rencananya diubah sementara sekretaris Chen tidak akan menyetujui pertimbangan keselamatan master." Vekasin langsung berkata, "Katakan padanya, ini yang saya maksud. Saya membuat pengaturan seperti ini dan secara alami masuk akal bagi saya." Chen Yingshan berkata dengan hati-hati, "Nona, ambillah kebebasan untuk bertanya. Apa rencanamu? Apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Vekasin menghela nafas dan berkata, "Aku ingin membawa kakekku dan makan bersama Ye Chen." Ketika Chen Yingshan mendengar kata-kata Vekasin, dia segera berkata dengan gugup, "Nona, jika Anda membawa Tuan untuk makan malam dengan Ye Chen, tidakkah Anda akan mengungkap identitas asli Anda?" "Bukan itu masalahnya," Vekasin berkata. "Saya berencana untuk mengundang Curan terlebih dahulu dan kemudian biarkan Curan membantu mengundang Ye Chen. Lalu saya akan membawa kakek saya langsung dan memperkenalkan mereka ke meja makan." Chen Yingshan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Lalu bagaimana Anda memperkenalkan hubungan Anda dengan Tuan kepada Ye Chen?" Vekasin berkata, "Ini sederhana. Katakan saja kakek adalah kakekku dari jauh. Bagaimanapun keluarga Shen dan keluarga Fei adalah kerabat dekat, jadi tidak akan ada celah dalam rasionalitas." Chen Yingshan bertanya dengan sangatlah bingung, "Nona, saya tidak begitu mengerti. Mengapa Anda mengatur Tuan untuk bertemu Ye Chen? Awalnya masalah ini adalah 2 set direncanakan dan 2 set rencana itu terlindung satu sesama lainnya gangguan. Mengapa kamu mengambil inisiatif untuk mengangkat perisai atau mengungkapkan identitas asli Anda?" Vekasin menghela nafas. "Masalah ini selalu terasa sulit dan rumit. Bahkan jika Anda ada 2 rencana, itu mungkin tidak menjamin keberhasilan tentu. Beri tahu kakek Ye Chen sebelum pelelangan, tetapi juga untuk menambahkan rencana baru. Mungkin dalam 2 yang pertama setelah itu semua rencana gagal, kakek bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari Ye Chen secara pribadi." Oke, Sansan mengangguk dan tak berdaya. Dia tahu betul mengapa Vekasin sangatlah mementingkan masalah ini. Saat ini Vekasin masih muda dan ayahnya tidak memiliki tempat dalam keluarga Fei. Yang paling ditakuti Vekasin adalah ayahnya pergi terlalu dini. Karena itu kami hanya bisa menggantungkan harapan kami kepada pil permajaan tersebut. Pada saat ini seseorang rombongan mengetuk pintu dan berkata, "Nona, hotel telah mendesak untuk check out sekarang. Mereka menuntut prosedur check out harus diselesaikan sebelum jam 12 siang." Oke, Vekasin menjawab dan berkata, "Sekarang ayo kita pergi." Ketika Vekasin keluar dari kamar, selain rombongannya ada Kelly West yang telah berada di Cina selama berhari-hari. Kelly West telah tinggal di Istana Buckingham akhir-akhir ini, tetapi hari ini dia juga harus pindah ke Jingling International Hotel bersama Vekasin dan rombongannya. Melihat Vekasin keluar, Kelly West memanggil dengan hormat, "Nona Fei." "Fei." Vekasin mengangguk dan berkata, "Kelly West, kamu harus tinggal di Jingling selama beberapa hari lagi dan menunggu sampai minggu ini selesai. Sebelum kembali ke Amerika." Kelly West setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, Nona Fei yang baik." Nona Fei berkata dengan puas, "Nona Kelly, yakinlah setelah masalah ini selesai, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk." Kelly West tersenyum dan berkata, "Nyonya Fei, Anda terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu Nona Fei." Vekasin tersenyum sedikit mengangguk dengan lembut dan berkata, "Ayo kita pergi dan periksa barang-barang kita." Setelah itu rombongan meninggalkan area kamar tamu dan menuju ke lobi hotel. Pada saat ini Chen Zikai baru saja mengirim Ye Chen keluar dari kantor dan keduanya berjalan cepat melintas aula. Vekasin melihat Ye Chen sekilas adegan itu sama seperti ketika dia pertama kali melihat Ye Chen, kecuali bahwa Ye Chen datang dengan Chen Zikai pada waktu itu dan kali ini mereka pergi bersama.
Melihat Ye Chen di sini saat ini dia tidak terkejut sama sekali. Meskipun dia juga tahu bahwa pelelangan pil peremajaan akan segera dimulai. Ye Chen sebagai pemilik pil tersebut dapat dikatakan sebagai bos terbesar di balik pelelangan ini. Karena itu wajar jika dia muncul di istana Buckingham saat ini. Jadi Fekeshin berteriak, "Tuan Ye, Tuan Ye." Ye Chen mendengar suara itu dan tahu bahwa itu adalah Fekeshin tanpa melihat ke belakang. Jadi dia berhenti berbalik untuk melihat Fekeshin dan berkata sambil tersenyum, "Hah, Nona Fei, apa yang Anda lakukan di sini?" Fekeshin mengangkat tak bahu dan berkata dengan santainya, "Saya sedang bersiap untuk check out, Tuan. Istana Buckingham tidak akan mengizinkan untuk memperbarui hari ini, jadi saya hanya bisa pindah ke hotel lain." Ye Chen mengangguk ringan dan bertanya, "Nona Fei seharusnya menemukan tempat tinggal, bukan?" Fekeshin mengangguk dan berkata, "Saya menemukannya di Jinling, di Hotel Internasional Jinling." Ye Chen tersenyum dan berkata, itu bagus. Lagi pula dia memeriksa waktu dan berkata, "Nona Fei, saya punya sesuatu untuk dilakukan hari ini. Jadi saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak." Fekeshin berkata dengan sangatlah pengertian, "Tuan Ye, silakan jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini." Saat dia berkata, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tuan Ye, jika Anda punya waktu di lain hari, saya mengundang Anda untuk makan malam dengan Curan. Bagaimanapun, semua orang sudah saling kenal selama beberapa hari. Banyak hal yang telah membantu oleh Anda dan Curan. Terima kasih banyak, Tuan." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia segera memutuskan bahwa Fekeshin pasti memiliki sesuatu yang rumit. Jadi Ye Chen tidak menolaknya secara langsung, tetapi mengangguk dan tersenyum. "Oke, tapi aku mungkin sibuk akhir-akhir ini. Jadi mengapa tidak menunggu minggu-minggu depan? Lelangan pil tersebut akan diadakan hari Minggu." Ye Chen sengaja mengatakan minggu-minggu depan hanya untuk melihat bagaimana reaksi Fekeshin. Benar saja, ketika Fekeshin mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas dan bertanya dengan cepat, "Tuan Ye, saya mungkin meninggalkan Jinling untuk sementara minggu depan. Saya ingin tahu apakah tidak nyaman bagi Anda untuk membuat janji minggu ini." Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada meminta maaf, "Mohon maaf, Nona. Saya mungkin benar-benar tidak dapat meluangkan waktu beberapa hari ini. Mengapa Anda tidak menunggu saya kembali ke Jinling lain kali? Saya akan mengaturnya." Mendengar ini, Fekeshin tahu bahwa mengandalkan kemampuannya sendiri akan sulit untuk mengajak Ye Chen makan malam sebelum pelelangan. Akibatnya dia menggantungkan harapannya kepada istri Ye Chen, yaitu Xiao Churan di dalam hatinya. Berpikir untuk kembali dan bekerja keras lagi melalui Xiao Churan untuk melihat apakah dia ada perubahan menjadi lebih baik. Jika tidak berhasil, biarkan Xiao Churan dan kakek bertemu dulu. Setidaknya mereka bisa mendapat bantuan. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, karena Anda sibuk baru-baru ini, saya tidak akan banyak mengganggu Anda. Mari kita buat janji setelah Anda selesai kali ini." "Oke," Ye Chen mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Nona Fei, ada hal yang lain harus saya lakukan. Mari saya akan pergi dulu." "Selamat tinggal, Tuan Ye." Melihat Ye Chen pergi, Fekeshin tidak berdaya tetapi juga sedikit tidak mau. Hanya ada beberapa hari terakhir dalam pelelangan ini. Dia seperti seorang siswa yang akan menghadapi ujian akhir. Tanggal ujian semakin dekat dan dia tidak yakin. Jadi dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa dan mempersiapkan untuk lebih banyak sebelum ujian. Jadi dia memandang Kelly West dan berkata, "Kelly, kamu telah bekerja keras untuk Curan. Jika kamu bisa, aku ingin dia berutang budi padamu. Aku tidak mengenalmu. Apakah ada cara yang bagus?" Kelly West berpikir sejenak dan berkata, "Nona Fei, saya pikir Curan dan sangatlah terobsesi dengan desain saya. Saya pikir saya dapat menemukan terobosan dari titik itu." Kemudian dia berkata, "Saya mulai pada akhir bulan dan saya diundang untuk mengadakan kelas master desain grafis dan interior tahunan di sekolah desain Rhode Island. Saya dapat memberi Curan tempat." Fekeshin tidak tahu banyak tentang bidang desain, jadi dia bertanya kepadanya, "Apakah kelas master ini setinggi emas?" Kelly West mengatakan, "Selain saya, ada banyak desainer papan atas di bidang desain di kelas master ini. Mereka dapat dianggap sebagai tim profesional tingkat langit-langit dan di bidang desain. Oleh karena itu, di bidang desainer itu mengandung banyak emas atau levelnya lebih tinggi. Dan kelas master ini biasanya hanya untuk desainer muda yang telah berpartisipasi di dunia dan memiliki rekor yang memenangkan penghargaan dengan totalnya hanya 50 tempat. Jadi itu sangatlah terbatas. Setiap tahun setidaknya 5 aplikasi diterima dengan lebih dari 1.000 orang. Tingkat penerimaan kurang dari 1%. Fekeshin buru-buru bertanya padanya, "Apakah menurut Anda Curan tertarik dengan kelas master ini?"
Kelly West tersenyum sedikit dan berkata, "Saya pertama kali bertanya kepada saya tentang kelas master secara pribadi. Dia sangatlah mendambakan kelas master, tetapi dia juga tahu bahwa dia belum mencapai kriteria penerimaan untuk kelas master secara alami. Saya yakin dia akan melakukannya dan saya yakin dia akan menerimanya. Dia sangatlah bersemangat jika dia diberi kuota atau tiket dan memberikannya pergi langsung ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam kelas master 1 bulan ke depan." Nah, itu ya, bab 3960 sampai 3967 ya. Dimana Vacation itu akan bermain api sama Yechen. Bermain apinya itu bukan mengajak selingkuh ya, tapi dia ingin mencari masalah dengan Yechen dengan mengundang Curan. Itu saya tebak nanti ya, Curan akan dipertemukan dengan kakek Vacation. Nah, setelah itu jika Vacation dan kakeknya gagal mendapatkan pil peremajaan itu di pelelangan, dia akan menemui Curan dan meminta secara pribadi biar Yechen memberikan pil peremajaan ke Vacation melalui Curan ya. Nah, itu nanti permasalahannya di Curan kan selama ini tidak tahu tentang Yechen sedang berbisnis tentang pil peremajaan, pil Wesan dan lain-lain. Nah, jika Curan mengetahui itu, apakah Yechen dan Curan akan bercerai atau gimana? Ataukah Vacation malah akan jatuh cinta terhadap Yechen? Atau Yechen akan menemukan titik terang atas kematian kedua orang tuanya, Ancengki dan ayahnya ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa subscribe juga channel baru saya yaitu Bang Mimin Channel ya. Bye bye.